Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pagi Bu, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pada sudah makan belum? Belum, Sudah ya? Bu. Sudah, Ada yang belum? Saya belum. Besok lain kali makan dulu ya Mbak Erni ya, biar semangat ya, nggak lemas. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi, tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini anak-anak ada yang berani untuk memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Anissa telah berani memimpin teman-temannya berdoa. Sip, bagus. Nah, sebelum lanjut coba Ibu pengen lihat nih wajah ganteng, wajah cantik anak-anak Ibu hari ini. Coba yuk, di-on-kan dulu kameranya. Nah, kepada Bapak Ibu yang mendampingi anaknya hari ini belajar bisa dibantu untuk menghidupkan kameranya. Nah, coba ada siapa nih? Ada Mbak Anissa, halo. Apa kabar? Baik Bu Guru. Sehat? Sehat Bu. Oke, ada siapa lagi ya ini? Oh, ada Mbak Alvina. Halo Mbak Alvina. Gimana kabarnya? Halo Bu. Sehat? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Semangat ya hari ini? Semangat. Oke, sip, bagus. Nah, untuk presensinya, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WhatsApp group ya. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak bisa langsung presensi di grup WhatsApp ya. Nah, oke. Gimana hari ini? Siap untuk belajar online? Siap Bu. Siap, Bu. Siap. Oke. Alat tulisnya gimana? Sudah disiapkan? Sudah Bu. Oke, kalau begitu untuk menambah semangat kita di pagi hari biar nggak ngantuk, kita nyanyi dahulu. Oke, setuju? Kita nyanyi Hari Merdeka. Nah, bisa dihidupkan dulu yuk mikrofonnya biar kita bisa sama-sama bernyanyi bersama. Yuk, Ibu mulai nggih. Ayo kita rayakan Hari Indonesia. Agustus tahun 45, Hari Merdeka. Nah, oke, cukup nggih. Gimana, tambah semangat nggak ini? Atau malah tambah ngantuk? Semangat nggih? Semangat, Bu. Nah, oke. Nah, untuk tema yang
akan kita bahas yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang alat komunikasi tradisional dan modern dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui alat komunikasi tradisional dan modern. Dan yang ketiga, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengetahui contoh alat komunikasi tradisional dan modern. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu melalui diskusi bersama, peserta didik mampu mengetahui kegunaan alat komunikasi tradisional dan modern. Oke, nah untuk adanya sendiri itu ada dua, yaitu 3.6, yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Dan yang kedua yaitu KD 4.6, yaitu meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata dan kalimat afektif. Nah, oke, lanjut nggih. Nah, anak-anak ada yang tahu alat komunikasi itu apa? Ada yang tahu belum? Nah, oke. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik kepada satu orang atau banyak orang. Nah, jadi alat komunikasi itu sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, baik itu secara tertulis maupun lisan. Nah, dan disampaikan kepada satu orang atau banyak orang. Nah, seperti yang dilakukan kita hari ini ya, Ibu menyampaikan informasi kepada anak-anak sekalian. Oke, paham nggih? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Belum, Bu. Oke, lanjut. Nah, untuk alat komunikasi tersendiri ada dua nih anak-anak. Ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada alat komunikasi tradisional. Apa sih alat komunikasi tradisional itu? Nah, alat komunikasi tradisional yang tidak menggunakan listrik dan jaringan sinyal, tetapi hanya mengandalkan suara, tenaga, makhluk hidup, dan juga tulisan sebagai perantaranya. Jadi kalau alat komunikasi tradisional itu yang tidak menggunakan sinyal, jadi tidak memerlukan sinyal maupun listrik. Nah, bisa dilakukan secara langsung. Nah, untuk yang kedua yaitu alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi modern ini ditandai dengan keberadaan sinyal dan listrik. Jadi kebalikannya ya anak-anak ya, dari yang komunikasi tradisional kan tidak menggunakan listrik. Tapi kalau modern justru harus menggunakan listrik. Nah, kelebihannya sendiri yaitu mampu menampilkan wujud pengirim secara nyata dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Jadi kalau modern, kalau misal ada anak siswa yang mengirimkan pesan kepada ibu, misalnya Mbak Anissa mengirimkan pesan kepada ibu lewat WhatsApp group atau media lainnya, ibu tahu, oh ini Mbak Anissa mengirimkan tugas hari ini. Nah, jadi ibu mengerti dan tahu siapa yang mengirimkan tugas hari ini. Oke, paham ya? Nah, coba kita memperhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa ya yang dilakukan anak tersebut pada gambar? Anak-anak ada yang tahu? Mulai dari yang ini coba. Ini ada banyak orang, anak-anak yang sedang memainkan apa ya namanya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ini memainkan alat musik nih. Pakai seragam banyak orang. Nah, ini merupakan anak-anak sedang memainkan permainan angklung ya, alat musik angklung. Anak-anak tahu kan alat musik angklung? Tahu, Bu. Ya. Oke, untuk yang kedua nih,
ini pada ngapain ya? Ada dua anak, laki-laki dan perempuan, sedang mermainkan apa ya? Kok ditempelkan di kuping? Itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Telepon Sedang zaman bermain dulu. teleponan, Bu, menggunakan benang. Biasanya disebut dengan telepon benang. Nah, untuk yang ditempelkan, kaleng yang ditempelkan itu biasanya menggunakan kaleng bekas susu. Nah, untuk kabelnya atau benangnya itu biasa menggunakan benang jahit. Nah, anak-anak ada yang pernah bermain telepon benang? Pernah, Bu. Oh iya, Mbak Mutia, berarti ada yang pernah ya memainkannya. Nah, dari kedua gambar ini merupakan contoh dari alat komunikasi tradisional. Nah, lanjut ya. Nah, seiring perkembangan zaman, sudah mulai muncul adanya telegraf dan juga pesawat telepon. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, dapat mengubah alat komunikasi tradisional menjadi lebih berkembang dan modern. Misalnya saja, telepon rumahan akan berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. Nah, biasanya anak-anak juga sudah punya ya telepon masing-masing, telepon genggam HP ya. Nah, yang digunakan dapat memudahkan kita. Jadi, kita bisa membawanya praktis, kita bisa memasukkannya ke dalam tas, kita bisa membawanya menggenggam seperti itu. Nah, oke, Ibu lanjut nggih. Nah, ini mari menganalisis bersama. Ini coba, ini ada beberapa gambar nih. Ada lonceng, handphone, surat, televisi, asap, dan juga daun lontar. Nah, coba ada yang tahu nggak? Ini coba kita analisis. Termasuk dalam alat komunikasi tradisional atau modern ya. Kita analisis bersama. Nomor 1, ini ada lonceng. Lonceng itu termasuk alat komunikasi apa, anak-anak? Ada yang tahu? Tradisional, Bu. Oke, betul, tradisional. Nah, yang kedua ada handphone. Handphone itu alat komunikasi apa? Modern. Modern, Bu. Good, bagus, pinter. Nah, untuk yang selanjutnya ada surat. Kalau surat itu alat komunikasi apa? Tradisional. Ya, betul. Bisa. Terus yang selanjutnya ada televisi. Pasti semuanya juga punya ya di rumah ya. Nah, itu alat komunikasi apa? Modern. Ya, betul. Alat komunikasi modern ya, karena membutuhkan listrik. Kalau nggak ada listrik, televisi nggak bisa nyala, ya kan? Nah, untuk yang selanjutnya ada asap. Kalau asap itu apa? Tradisional ya, Bu. Iya, betul Mbak Mutia. Jadi kalau asap itu dahulu digunakan untuk orang-orang yang mengirimkan sinyal dari jarak jauh. Jadi kalau ada asap yang sangat banyak, jadi ada komunikasi. Jadi menandakan di sana ada suatu komunitas atau orang. Jadi menandakan sebuah komunikasi dari tempat yang sangat jauh. Nah, untuk daun lontar itu biasanya digunakan sebagai alat komunikasi apa? Modern kah? Atau tradisional? Tradisional, Bu. Ya, betul. Tradisional, Bu. Betul, pinter semuanya. Jadi daun lontar itu digunakan sebagai alat komunikasi tradisional. Anak-anak tahu kenapa? Kenapa, Kalau Bu? daun lontar itu digunakan sebagai media tulis, karena kan dulu belum diciptakan atau belum ditemukan kertas ya. Jadi media untuk menulis yaitu daun lontar. Nah, paham di sini sampai sini, anak-anak? Paham, Bu. Oke, lanjut nggih. Nah, selain contoh di atas yaitu dari beberapa gambar tadi yang sudah kita analisis bersama. Nah, ini ada alat komunikasi tradisional. Contohnya tadi ada kaleng telepon benang yang tadi ada gambarnya tadi yang Mbak Mutia sudah pernah mempraktekkan ya. Nah, yang kedua ada kentongan. Yang ketiga ada prasasti.
gong, terompet, merpati pos, cerita rakyat, dan gamelan. Nah, ini semua merupakan alat komunikasi tradisional karena tidak memerlukan listrik dan sinyal. Jadi kalau nggak ada listrik ataupun sinyal bisa digunakan seperti gong itu kan kita hanya perlu memukul, sudah menimbulkan bunyi, jadi nggak perlu adanya listrik maupun sinyal. Ya. Untuk yang selanjutnya, lalu apa ya contoh alat komunikasi modern yang bisa kita temui? Contohnya ada handphone, tadi sudah ada ya di gambar, terus ada radio, ada internet, ada laptop seperti yang Ibu gunakan untuk mengajar kalian hari ini. Ibu menggunakan alat komunikasi tradisional dan modern, yaitu kalau sekarang menggunakan yang modern yaitu laptop. Nah, yang kelima ada email atau electronic email, yang keenam ada komputer, televisi, dan koran ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau sudah jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas semua nggih? Sudah. Oke. Nah, Bu. Ini nih untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Coba kita lengkapi bersama ya. Nah, nomor 1, alat komunikasi titik-titik yang digunakan pada masa lalu. Coba kalau alat komunikasi yang digunakan pada masa lalu itu apa? Tradisional, Bu. Oke, Tradisional, Bu. Nah, pinter. Tradisional. Oke, yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Ada kentongan, ada gong. Gimana, ayo? Oke, kalau enggak, Telepon benang, Bu. oke, kalau yang ini Kentongan, Bu. nah, Kentongan, Bu. kentongan. Nah, betul. Oke, lanjut. Nomor 3. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Kalau dari jawaban yang ada tradisional, kentongan, modern, gong, sama ponsel yang memiliki fungsi yang sama dengan lonceng apa, anak-anak? Ada yang tahu? Gong. Nah, Gong, Bu. betul. Gong. Nah, ini kan sama-sama menimbulkan bunyi ya. Gong. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 4. Telepon kini berkembang menjadi apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ponsel. Ponsel, ya betul. Oke, yang terakhir. Nah, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Apa jawabannya? Modern, Bu. Oke, betul. Nah, betul ya. Wah, ini anak-anak Ibu pinter-pinter, jadi memperhatikan ya tadi. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini tentang alat komunikasi tradisional dan modern, yaitu alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Alat komunikasi dibagi menjadi 2 ya. Tadi ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional yaitu alat komunikasi yang tidak menggunakan listrik dan sinyal. Contohnya tadi ada lonceng, ada prasasti. Nah, untuk yang alat komunikasi modern dapat ditandai dengan adanya jaringan sinyal dan listrik. Nah, contohnya tadi ada handphone, ada komputer, ada televisi dan lain-lain, ya. Nah, dari ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke.
Kalau gitu kita lanjut ke tugas evaluasi ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak dalam memahami materi hari ini, Ibu punya tugas yaitu menuliskan manfaat dari alat komunikasi tradisional dan modern. Coba Ibu berikan waktu 5 menit untuk menulis tugas evaluasi hari ini, ya. Nah, sembari menunggu, Ibu ingin mengingatkan kalau tugas hari ini nanti dikumpul paling lambat jam 4 sore, ya. Nanti dikerjakan di buku tugas, ditulis dengan tangan, nanti difoto, terus fotonya nanti dikirim ke WA-nya Ibu, ya, seperti biasa. Nanti Ibu tunggu sampai jam 4, ya. Nah, oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, nggih, biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita gunakan untuk kedepannya, nggih. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, ada yang ingin memimpin teman-temannya untuk berdoa? Ada yang berani? Oke, silakan Mbak Erni. Mari teman-teman. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih Mbak Erni telah berani memimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan tadi ya, habis ini langsung presensi di WA Group, ya. Tadi kan Ibu sudah mengirimkan linknya di WA Group, Google Form ya. Nanti diisi presensinya, jangan sampai lupa. Terus tugasnya juga dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 4, ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah semangat belajarnya hari ini, sudah berkonsentrasi dengan baik dan tentunya juga tertib, nggih. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga selalu kesehatan agar kita bisa bertatap muka secara langsung dan belajar bersama di sekolah, nggih. Terima kasih anak-anak. Ada kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.